Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Minggu 12 Desember 2021, hari Minggu pekan ketiga Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kalender liturgi, warna liturgi Minggu Advent ketiga adalah merah muda atau ungu. Konon, warna merah muda digunakan karena merupakan percampuran antara warna ungu dan warna putih. Yang hendak ditekankan adalah semangat sukacita di tengah masa pertobatan. Oleh karena itu, Minggu Advent ketiga ini disebut juga Minggu Gaudate, Minggu bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nuansa sukacita terasa dalam bacaan-bacaan liturgi hari ini. Antifon pembuka Ekaristi diawali dengan seruan sukacita. "Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat." Seruan yang sama kita dengarkan dari nubuat Sefanya. "Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem." Baik Nabi Sefanya maupun Santo Paulus menyerukan bahwa umat Allah tidak sendirian. Tuhan sungguh ada di antara umatnya. Tuhan tidak tinggal diam dan meninggalkan umatnya. Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil, Yohanes Pembaptis sedang mewartakan pertobatan di padang gurun.
Setelah sekian masa tidak terdengar suara seorang nabi, Yohanes Pembaptis tampil untuk mewartakan datangnya Sang Pembebas sejati. Itulah kabar gembira yang sesungguhnya. Ia sudah dekat. Karenanya, orang harus selalu siap menyambutnya dengan hidup yang layak dan bersih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal sudah di ambang pintu. Ini saatnya menyatukan hati bersama Sefanya, Yohanes Pembaptis, dan Santo Paulus. Inilah saatnya mencoba rasakan sukacita mereka, menyadari dengan sungguh bahwa yang akan kita rayakan kelahirannya bukanlah orang sembarangan, bahwa yang sedang kita nantikan kelahirannya adalah orang yang sangat berarti dan penting bagi hidup kita. Dan jika ia memang orang terpenting dalam hidup kita, maka inilah juga saatnya menyiapkan baginya hati yang terbaik untuk dikunjunginya. Dengan sepenuh hati, kita hendak menyambutnya dengan sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis berharap dapat membarui diri. Dalam Injil Lukas digambarkan bagaimana orang-orang yang biasanya dianggap sudah tak tertolong lagi itu masih mempunyai kesempatan. Ingat perumpamaan anak yang hilang tetapi kembali. Perumpamaan pemungut cukai yang dengan tulus mengakui keberdosaannya, dan Zakeus yang ikhlas mengamalkan separuh miliknya. Mereka ditampilkan Lukas sebagai orang yang dengan rendah hati bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Pertanyaan ini juga sering timbul dalam lubuk hati banyak orang dan juga dalam batin kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cara-cara memperbaiki diri yang dianjurkan Yohanes sejalan dengan kehidupan masing-masing. Yang serba berkecukupan dianjurkan untuk berbagi kelebihan dengan orang lain. Yang mempunyai wewenang menarik pajak hendaknya belajar berlaku jujur, dan yang memiliki kekuasaan, senjata, dan organisasi dapat belajar agar tidak mempraktekkan kekerasan. Anjuran Yohanes itu membuat orang berpikir bahwa kedudukan dan kekuasaan tak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjalankannya sesuai dengan maksud kedudukan itu. Begitu pula kelebihan material menuntut pengamalan, bukan penimbunan belaka. Inilah prinsip penalaran moral yang berlaku di mana-mana dan kapan saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun demikian, penalaran seperti di atas belum tentu membawa perubahan dalam diri orang secara menyeluruh. Orang perlu sejenak meninggalkan kebisingan hidup dan menemukan ketenangan batin. Mereka yang mendengarkan Yohanes Pembaptis itu datang ke padang gurun untuk menyepi ke daerah Yordan, meninggalkan Yerusalem yang ingar-bingar dan penuh kejaliman, untuk melihat prospek kembali ke Yerusalem yang jadi tempat keselamatan. Di situ, orang boleh berharap mendapat pertolongan kekuatan-kekuatan ilahi yang dihimbau Yohanes Pembaptis dan menjadi peka mendengarkan isyarat ilahi. Dalam suasana seperti inilah, ajakan untuk memperbaiki diri akan lebih merasuki batin dan budi. Kekuatan-kekuatan ilahi itulah
yang akan meluruskan batin orang dan menimbun lubang-lubang yang biasanya membuat batin orang tak rata. Pertobatan yang sungguh baru bisa terjadi bila berawal dalam suasana kesunyian yang syarat dengan kehadiran ilahi. Ini pertobatan yang menghadirkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Minggu Advent kedua tahun C, kita mendengar Yohanes mewartakan baptisan tobat demi pengampunan dosa. Ia mendekatkan orang kepada kekuatan-kekuatan ilahi yang memberi hiburan, dan karena itu orang dapat mulai berharap dan mencari arah baru yang segar. Orang baru bisa berharap bila pernah mengalami penghiburan, bahwa ada kemungkinan untuk itu. Warta kitab suci menekankan adanya penghiburan dari atas sebagai dasar harapan sejati. Ini landasan bagi teologi harapan yang kokoh dan yang dapat nyata-nyata menolong orang. Dalam tahap-tahap tertentu, kekuatan-kekuatan ilahi itu bukan hanya pesona yang menghibur, tetapi juga membuat orang tergetar. Perjumpaan dengan yang ilahi sering dialami orang sebagai yang mengejutkan, sebagai keberdosaan yang menyakitkan dan yang mencemaskan. Akan tetapi, kata-kata tajam Yohanes itu ditujukan bagi orang yang sudah mulai mencari arah baru. Mereka itu sudah terhibur dan memiliki harapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keinginan inilah yang menjadi kenyataan hadirnya kekuatan-kekuatan ilahi yang datang mempersiapkan dan meluruskan jalan. Inilah kekuatan-kekuatan moral yang bakal menjinakkan berbagai kenyataan buruk di dunia ini yang menjadi bagian kehidupan manusia. Bila terjadi, mulai jelaslah makna anjuran Yohanes agar orang memberikan sehelai dari 2 baju kepada orang yang tak mempunyainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pasang surut dalam tahap-tahap tadi. Ini deskripsi, bukan evaluasi terhadap pengalaman. Pengalaman membawa kita maju bila digambarkan dan dimengerti, bukan bila dinilai begini atau begitu menurut seperangkat ukuran yang sudah lazim dipakai. Ini berarti bertobat dapat dimulai dengan membangun sikap tidak mengalah kepada ketidaksempurnaan dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah pada masa Advent ini kita jadikan kesempatan untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita masing-masing, sembari melihat apa yang mesti diperbaiki dalam hidup kita. 3 jawaban Yohanes dalam kisah Injil hari ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita agar kita berusaha menjadi orang Kristen yang semakin solider, semakin jujur, dan semakin benar memanfaatkan wewenang yang ada pada kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu dan dengan riang merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.